Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 MIPA 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin memeriksa kehadiran dari kelas 11 MIPA 1 terlebih dahulu. Andini, Anissa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kelas 11 MIPA 1 hari ini hadir semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi lanjutan dari senyawa hidrokarbon. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin tahu nih, apakah kelas 11 MIPA 1 masih ingat mengenai materi yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai senyawa hidrokarbon? Siapa yang masih ingat? Wah, rata-rata masih ingat ya, bagus. Coba Ibu tunjuk satu orang yang paling belakang deh. Faris, silahkan. Iya, betul sekali ya. Kita sudah mempelajari mengenai kekhasan atom karbon, jenis-jenis atom karbon, penggolongan senyawa hidrokarbon, tata namanya, hingga pada isomer senyawa hidrokarbon. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai minyak bumi. Nah, di mana minyak bumi ini pasti cukup akrab ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba, kelas 11 MIPA 1 pernah tidak mendengar kalimat yang mengatakan bahwa kita harus menghemat minyak bumi karena suatu saat nanti minyak bumi ini akan habis. Siapa yang pernah mendengar kalimat seperti itu? Ya, rata-rata pernah mendengar ya. Nah, kalau begitu sebenarnya dari mana sih minyak-minyak bumi ini berasal dan mengapa minyak tersebut memiliki kemungkinan habis pada suatu saat nanti? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu sudah menyiapkan satu video di sini. Apakah terlihat? Yang belakang terlihat dengan jelas videonya? Ya, baik. Nah, minyak bumi ini termasuk ke dalam salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, hal ini disebabkan karena proses pembentukannya membutuhkan waktu amat sangat panjang. Nah, memang minyak bumi ini memang diketahui berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Tapi sisa-sisa makhluk hidup tersebut harus tertimbun dulu di dalam tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Ya, sehingga disebut dengan apa? Fosil. Tapi bukan berarti harus berasal dari dinosaurus ya. Fosil yang dimaksud adalah fosil jasad renik seperti mikroalga yang mengandung silika, cangkang hewan yang sangat kuat, atau bahkan serbuk sari dari tanaman. Nah, jasad renik ini akan mengalami pembusukan, kemudian mengendap di bawah permukaan perairan. Seiring berjalannya waktu, endapan tersebut akan terbawa oleh aliran air sehingga terakumulasi di dasar laut dan membentuk batuan induk. Nah, kemudian batuan induk ini akan tertimbun oleh beberapa lapisan batuan lain yang diantaranya bersifat dapat dilalui oleh cairan. Nah, lapisan-lapisan batuan ini akan terdorong ke permukaan akibat tekanan tektonik, sehingga batuan induk akan mengalami reaksi kimia akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, nantinya akan membentuk senyawa hidrokarbon yang kita kenal dengan minyak bumi. Setelah terbentuk, minyak bumi tersebut akan bergerak menuju tempat yang tekanannya lebih rendah, yaitu mendekat ke permukaan melalui lapisan batuan di atasnya sampai terperangkap di bawah lapisan batuan yang kedap terhadap cairan. Nah, daerah perangkap minyak inilah yang dicari sebagai potensi sumber cadangan minyak bumi. Sampai saat ini, negara yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar adalah Venezuela dan disusul oleh Arab Saudi. Sedangkan Indonesia kita masih berada cukup jauh di bawahnya. Nah, dari penjelasan dan video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ada. Baiklah, jadi sudah paham ya mengenai pentingnya menghemat bahan bakar minyak, sehingga jangan sampai suatu saat nanti anak cucu kita sudah tidak bisa lagi merasakan
manfaat dari minyak bumi ini karena tidak lagi bisa mendapatkannya. Nah, apabila tadi di video kita sudah sama-sama mengetahui secara garis besar bagaimana pembentukan minyak bumi itu terjadi, sekarang Ibu akan menyampaikan lebih lanjut lagi mengenai pembentukan minyak bumi ini. Apakah kelas 11 MIPA 1 sudah siap untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pembentukan minyak bumi? Baik, terima kasih ya. Kelas 11 MIPA 1 sudah selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, apakah PPT Ibu sudah terlihat? Yang belakang apakah terlihat dengan jelas juga? Baik. Nah, jadi dalam pembentukan minyak bumi ini secara umum ada 3 tahap, yaitu diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Nah, tahap diagenesis ini merupakan suatu tahap di mana bahan bakar pembentuk minyak bumi yang sudah kita sama-sama ketahui tadi dalam keadaan yang mentah sehingga disebut sebagai zona tak matang, di mana di dalamnya terjadi proses perekahan sebanyak 10% dari komponennya. Nah, diagenesis ini terbagi menjadi 3 tahap lagi. Yang pertama ada tahap dini, kemudian tahap pertengahan, dan juga tahap akhir. Pada tahap diagenesis ini terjadi pembentukan kerogen. Nah, secara lebih jelasnya, pada proses ini terjadi perubahan antara senyawa yang stabil di permukaan bumi menjadi senyawa yang stabil di kedalaman beberapa ribu kilometer di dalam perut bumi pada suhu sekitar 40 sampai 42 derajat Celcius. Nah, pada tahap inilah terbentuk yang namanya kerogen tadi. Apa sih kerogen itu? Nah, kerogen ini adalah suatu fase di mana minyak bumi yang nantinya akan berkembang menjadi fase-fase yang lain, sehingga dikatakan bahwa kerogen ini adalah fase awal dari pembentukan minyak bumi itu sendiri. Kemudian, pada tahap diagenesis pertengahan terjadi yang namanya aromatisasi. Nah, sesuai dengan namanya, proses aromatisasi ini adalah proses pembentukan senyawa aromatis. Nah, siapa yang masih ingat apa itu senyawa aromatis? Kita pernah mempelajari mengenai senyawa ini pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang ingat? Ya, silahkan Aldi. Betul sekali ya, jadi senyawa aromatis ini merupakan suatu senyawa hidrokarbon siklik, di mana pada senyawa tersebut terdapat elektron yang terdelokalisasi. Kemudian siapa yang tahu nih, apa contoh dari senyawa aromatis itu sendiri? Ya, Anissa silakan. Contohnya benzena, betul sekali. Coba siapa yang bisa menuliskan di papan tulis bagaimana struktur dari benzena? Siapa yang bisa? Yang berani, ayo. Ya, Cindy silakan. Baik, terima kasih Cindy. Betul sekali ya, ini adalah bentuk dari senyawa benzena. Nah, kemudian kita lanjutkan pada diagenesis tahap akhir terjadi proses pengikatan logam dengan senyawa-senyawa hidrokarbon yang terbentuk di tahap sebelumnya. Nah, namanya adalah proses helating atau proses penghelatan dari suatu logam. Kemudian setelah diagenesis tadi ada tahap kedua yaitu tahap ketagenesis, di mana pada tahap ini terjadi berbagai macam perubahan kimia dari senyawa-senyawa yang terbentuk di tahap diagenesis tadi akibat adanya perubahan suhu serta kedalaman dari senyawa-senyawa tersebut. Salah satu perubahan kimianya yaitu terjadinya perengkahan yang frekuensinya lebih besar daripada perengkahan pada tahap sebelumnya. Siapa yang ingat pada tahap diagenesis tadi terjadi berapa persen perengkahan? Ya, Ziza silakan. Betul sekali, terjadi sebanyak 10% perengkahan. Nah, pada tahap ketagenesis ini, komponen yang mengalami perengkahan ini lebih banyak daripada perengkahan di tahap sebelumnya. Nah, selain itu, pada tahap ketagenesis ini juga terjadi penguraian termal dari kerogen tadi. Nah, apabila pada tahap diagenesis tadi kerogen ini terbentuk, maka pada tahap ketagenesis ini kerogen diuraikan dengan cara penguraian termal atau penguraian dengan faktor suhu. Kemudian tahap terakhir adalah tahap metagenesis. Nah, metagenesis ini merupakan suatu proses perusakan termal
di mana pada tahap ini terjadi perubahan dari senyawa-senyawa hidrokarbon menjadi senyawa residunya. Atau bisa dikatakan bahwa pada tahap ini senyawa hidrokarbon akan kehilangan hidrogennya, sehingga hanya menyisakan residunya, yaitu apa? Residu apa apabila hidrokarbon kehilangan hidrogennya? Betul sekali, karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi pembentukan senyawa-senyawa karbon seperti grafit dan juga intan. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap dari pembentukan minyak bumi. Nah, kemudian topik minyak bumi ini dapat dikatakan merupakan topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh kita, karena nantinya kita akan dihadapkan pada berbagai macam pemanfaatan dari hidrokarbon ini. Untuk pembelajaran selanjutnya akan kita lakukan dengan cara diskusi kelompok. Jadi kelas 11 MIPA 1 silahkan duduk bersama kelompok belajarnya masing-masing dan diskusikan mengenai pemanfaatan dari senyawa hidrokarbon dalam bentuk minyak bumi ini dalam kehidupan, dan juga silahkan didiskusikan komponen-komponen yang terdapat dalam minyak bumi tersebut. Silahkan untuk berdiskusi, dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan kepada Ibu.